Allahumma salli ala Muhammad. Innahu, sesungguhnya orang may yusyrik billah, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menuruti hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya, tidak mempertuhankan Allah, melainkan mempertuhankan hawa nafsunya, faqad haramallah, maka sungguh mengharamkan siapa Allah alaihi, atas orang yang berbuat kesyirikan itu, terhadap orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu, al jannatah, untuk masuk ke dalam surga, wa ma'wahun nar, dan mereka yang berbuat syirik itu ditempatkan di dalam neraka. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu mengajak, mendorong, menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, ke lembah perbuatan keji dan mungkar. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza fi 'uyunihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi mali ya qa'iman bil zawali mubdi'a bil mithal wal hamdu wal minnatu wazrahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawli wa kalimaniyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya Rabb
بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي فيهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Maidah ayat 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahasibu, dan mengira mereka Bani Israel alla takuna fitnatun, sungguh tidak ada atas mereka fitnatun, fitnah, azab, ujian, balasan. Fa'amu, maka buta mereka. Wasomu, maka tuli mereka. Fa'amu, maka buta mereka. Wasomu, dan tuli mereka. Summa, kemudian mereka bertaubat. Taballah, maka Allah menerima taubat alaihim atas mereka. Summa, kemudian amu, menjadi buta lagi mereka. Wasomu, dan tuli mereka. Kathirun minhum, kebanyakan dari mereka. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi kenapa Bani Israel
berbuat durhaka, berbuat kekafiran, bahkan Bani Israel ini ingkar janji kepada Allah, bahkan para utusannya didustakan, bahkan para utusannya dibunuhnya. Kenapa mereka kok melakukan itu semua? Mendustakan ayat-ayatnya Allah, mengingkari janji-janjinya dengan Allah, mendustakan utusan-utusan yang datang, bahkan utusan-utusan yang datang dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kenapa itu semua? Wahasibu, dan mengira mereka alla takuna fitnatun, bahwasanya tidak ada fitnatun, balasan azab bagi perbuatan yang mereka lakukan. Berarti mereka ini tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak beriman bahwasanya besok di yaumil kiamah akan ada balasan atas apa yang mereka perbuat. Jadi mereka tidak beriman kepada hari akhirat, bahwa besok di yaumil kiamah tidak akan ada balasan. Mati ya mati, tidak ada surga, tidak ada neraka, mati ya mati. Makanya mereka, kaum Bani Israel ini, berbuat sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, berbuat saenake dhewe, saenake udele dhewe. Karepku toh, mau berbuat begini, buat begitu, karepku toh. Itulah sifat dari kaum Bani Israel. Sehingga apa yang mereka perbuat itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka menuruti dari ajakan hawa nafsu mereka. Yang jadi pedoman, yang jadi panutan, yang jadi pemimpin dalam kehidupan mereka adalah hawa nafsu mereka. Yang dituruti, yang dipatuhi adalah hawa nafsu mereka. Bahkan yang dipertuhankan adalah hawa nafsu mereka. Itulah ciri-ciri kaum dari Bani Israel. Pertanyaannya sekarang, apakah jiwa-jiwa Bani Israel ini ada di dalam jiwa kita? Apakah jiwa-jiwa Bani Israel ini yang suka membangkang, yang suka durhaka, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, jiwa-jiwa kafir yang sering mengingkari janji-janjinya dengan Allah, yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah, bahkan hendak membunuh
Rasul yang diutusnya. Apakah ada jiwa-jiwa Bani Israel ini di dalam dada kita? Makanya kita mengaji biar kita tahu, biar kita paham, sehingga kalau sudah paham kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai jiwa-jiwa Bani Israel ini bersemayam di dalam dada kita. Durhaka kepada kedua orang tuanya, kafir, menutup hatinya dari nasihat-nasihat, ingkar janji, bahkan mengkhianati yang seharusnya membela kebenaran, mereka berbelok membela kebatilan, mendustakan utusan-utusannya Allah, pewaris-pewaris dari para nabi, para ulama, para kiai, mereka dustakan. Mereka tidak menggubrisnya, mereka tidak mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, para kiai. Yang mereka dengarkan adalah bisikan dari hawa nafsunya. Bahkan wafariqon yang tulun, mereka membunuh para utusan, para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka. Mereka hendak membunuh para ulama, para kiai yang berbicara tentang kebenaran, yang mengajak mereka untuk berbuat ma'ruf, kebaikan, yang mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan mereka ingin membunuhnya. Membunuh secara fisik, juga secara karakter, dibunuh, difitnah kiai-kiai, ulama-ulama yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada keadilan, mereka bunuh karakternya, mereka fitnah, mereka cari kelemahannya, cari kesalahannya, terus diekspos. Mereka gibahi para kiai, para ulama yang mengajak kepada kebenaran, yang mengajak kepada kedamaian, yang mengajak menegakkan keadilan. Mereka fitnah. Hati-hati kalau hal itu ada di dalam jiwa kita, berarti jiwa-jiwa Bani Israel telah bersemayam di dalam dada kita. Makanya kita mengaji agar kita selamat di dunia juga di akhirat. Kalau Bani Israel ini sudah tidak beriman terhadap hari akhirat, bahwa besok di yaumil qiyamah akan ada balasan terhadap apa yang mereka perbuat, mereka tidak beriman. Makanya kelakuan mereka seperti binatang, tidak punya rasa belas kasihan, bahkan lebih parah dari binatang. Makanya mereka wahasibu alla takuna fitnatun, dan mengira mereka bahwasanya tidak ada fitnatun, tidak ada balasan, tidak ada azab terhadap apa yang mereka
perbuat. Fa'amu, maka mereka itu buta. Wasommu, mereka itu tuli. Apanya yang buta? Apanya yang tuli? Yang buta adalah mata hatinya. Apanya yang tuli? Adalah kuping hatinya. Makanya mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kecongkakan, kesombongan, tentang petenteng, karena punya jabatan, memanfaatkan jabatannya untuk menistakan yang lainnya, mempergunakan jabatannya untuk menfitnah kiai, ulama-ulamanya Allah, pewaris dari Rasulullah. Makanya mereka itu sebetulnya buta. Yang buta bukan buta mata dohirnya, namun yang buta adalah mata hatinya. Fa'innaha la tahmal absar walakinna tahmal qulubul lati fis sudur. Fa'innaha, maka sesungguhnya orang yang petentang-petenteng itu, yang berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, yang melakukan perbuatannya atas kehendak nafsunya, la ta'mal absor, mereka tidak buta mata dohirnya, walakin, melainkan ta'mal qulubul lati fis sudur, melainkan mereka itu buta mata hatinya yang berada di dalam dadanya. Fa innaha ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya mereka yang berbuat demikian, berbuat kecongkakan, berbuat kesombongan, berbuat sesuai dengan kehendak hawa nafsunya itu, mereka sebenarnya tidak buta mata dohirnya, melainkan mereka buta mata hatinya yang berada di dalam dadanya. Kemudian di antara mereka ini ada yang sadar dalam perjalanannya, kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Apa yang Allah lakukan? Taballahu alaihim, Allah menerima taubat mereka. Diterima taubatnya oleh Allah atas mereka. Namun sayangnya tumma'amu wasammu, namun sayangnya kemudian mereka menjadi buta kembali, menjadi tuli kembali. Katsirun minhum, kebanyakan dari mereka kaum Bani Israel. Sadar sebentar, padahal taubatnya diterima oleh Allah, namun karena jauh dari ulama-ulamanya Allah, jauh dari para kiai yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada keadilan, akhirnya mereka buta kembali, tuli kembali. Apanya yang buta? Apanya yang tuli? Adalah mata hatinya.
bahaya orang yang buta mata hatinya, jauh lebih bahaya daripada orang yang buta mata dohirnya. Sudah tidak bisa melihat kebenaran. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Makanya hati-hati kalau di dunia ini sudah kita membiasakan, membudayakan buta mata hati kita, besok di yaumil qiyamah Allah akan membutakan lebih parah mata hati kita, sehingga kita akan tersesat jalannya. Di dunia buta, besok di yaumil qiyamah tambah kebutaannya dan disesatkan jalannya oleh Allah. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa di atas muka bumi ini sudah buta mata hatinya, maka besok di yaumil qiyamah dia akan tambah kebutaannya, wa adallu sabila, dan akan tersesat jalannya. Kalau sudah di dunia sudah buta mata hatinya, sudah tidak mempunyai hati nurani, tidak mempunyai cinta di atas muka bumi ini, maka besok yaumil qiyamah akan bertambah kebutaannya, tidak mempunyai mata hati, tidak mempunyai hati nurani. Kalau sudah di dunia buta mata hatinya, besok di yaumil qiyamah akan tambah kebutaan mata hatinya. Kalau sudah di dunia sudah tersesat, besok di yaumil qiyamah akan bertambah kesesatannya, wa adallu sabila, dan akan tersesat jalannya. Kenapa mereka kok tersesat? Karena kebanyakan mereka mengikuti ajakan dari hawa nafsunya. Mereka itu menuruti, patuh terhadap pemimpinnya, yaitu hawa nafsunya. Bahkan mereka mempertuhankan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Laqad kafaral ladzina, sungguh-sungguh kafir orang-orang yang qalu, berkata mereka, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwal masih ibnu Maryam, adalah Al-Masih, adalah Isa putra Maryam. Ini kata Bani Israel, kaum Nasrani, berkata bahwasanya Allah itulah Isa putra Maryam. Sungguh-sungguh kafir orang yang berbuat demikian, orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Kanjeng Nabiuna Isa. Wa qala al-Masihu, dan sedangkan berkata Kanjeng Nabiuna Musa Al-Masih, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, kaum Yahudi, kaum Nasrani, ubudullah, sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian, pangeranku dan pangeran kalian. Innahu, sesungguhnya, may yusrik, barang siapa menyekutukan billah, dengan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, faqad, maka sungguh
haramallah, Allah mengharamkan siapa Allah alaihi atasnya, atas mereka yang berbuat kesyirikan, al-jannatah, untuk masuk ke dalam surga Allah, wa ma'wahun nar, dan ditempatkan mereka yang berbuat syirik itu an-naru, ke dalam nerakanya Allah, wa ma lidzalimina, dan tidaklah lidzalimina, dimiliki oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang tersesat itu, min ansorin, dari penolongnya. Jadi ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 ini. Sungguh kafir, sungguh menutup hatinya alladzina, orang-orang yang qalu, yang berkata mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, wal masih ibnu Maryam, dialah Allah al-Masih ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Jadi Allah itu menurut mereka, menurut Bani Israel, menurut Nasrani adalah Isa putra Maryam. Sudah jelas kok, ibnu Maryam kok, anaknya Maryam kok masih dipertuhankan. Makanya ayat Al-Quran ini selalu mengikutkan nama Al-Masih, nama Isa, di belakangnya pasti ada ibnu Maryam, menandakan bahwasanya, menegaskan bahwasanya Isa itu bukan Allah, tapi Isa itu adalah putra Siti Maryam. Wa qala al-Masihu, dan berkata Al-Masih, Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kanjeng Nabi Isa alaihissalam telah menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Allah itu katanya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian semua. Innahu, sesungguhnya orang, may yusyrik billah, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menuruti hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya, tidak mempertuhankan Allah, melainkan mempertuhankan hawa nafsunya, faqad haramallah, maka sungguh mengharamkan siapa Allah alaihi, atas orang yang berbuat kesyirikan itu, terhadap orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu, al-jannatah, untuk masuk ke dalam surga, wa ma'wahun nar, dan mereka yang berbuat syirik itu ditempatkan di dalam neraka. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu mengajak, mendorong, menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, ke lembah perbuatan keji dan mungkar. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kita untuk berbuat kejelekan, untuk berbuat kerusakan. Makanya jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Lalu siapa yang mempertuhankan hawa nafsu? Tuhanku ya Allah. Ingat bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha
penyayang. Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari sudah paham hal itu sehingga mempraktekkan, melakukan, berbuat di atas muka bumi ini yang mencerminkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Perbuatannya selalu berbuat dengan kasih sayang, berbuat kebaikan, mempunyai hati nurani. Ar-Rahman Ar-Rahim ke Allah itu. Tidak ada Allah itu mengajarkan kebencian, menebarkan permusuhan. Tidak ada. Kalau kita betul-betul mempertuhankan Tuhan kita Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tentunya perbuatan kita, kelakuan kita dalam keseharian mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Berbuat dengan penuh kasih sayang, berbuat dengan penuh cinta terhadap sesama, bukan menebarkan kebencian, bukan menjadikan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Memang secara lisan kita mengakui Allah Tuhan kita, namun pada kenyataannya yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita yang mengajak kita, mendorong kita dalam berbuat keburukan, dalam berbuat kejelekan, mengajak untuk bermusuhan, mengajak untuk membenci satu dengan yang lainnya dengan cara fitnah, dengan cara ghibah. Berarti orang yang berbuat seperti itu sebetulnya dia mempertuhankan hawa nafsunya, berbuat syirik kepada Allah. Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan rayuan setan, mempertuhankan bisikan setan. Orang yang berbuat syirik diperingatkan oleh Allah, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, tidak mempertuhankan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan mereka mempertuhankan hawa nafsu mereka, faqad haramallahu alaihi, maka sungguh mengharamkan siapa Allah alaihi atas mereka al-jannatah, untuk masuk ke dalam surga, wa ma'wahun nar, dan menempatkan mereka yang berbuat syirik itu an-naru, ke dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansorin, dan tidaklah lidzalimina, dimiliki oleh orang-orang zalim, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang musyrik, min ansor, dari penolong-penolongnya. Jadi besok tatkala sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, tidak ada yang bisa menolongnya. Makanya kita mulai dari sekarang buka mata hati kita, bukan cuma buka mata dohir kita, buka mata hati kita, aktifkan kembali mata hati kita, aktifkan kembali perasaan cinta yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita kafir, jangan sampai kita musyrik, menutupi kata hati kita, menutupi hati nurani kita. Buka, jangan ditutupi, agar cahaya-cahaya petunjuk dari Allah masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai kita menutupi mata hati kita. Kalau sampai itu terjadi, maka Allah mengharamkan atas mereka untuk masuk ke dalam surga dan menempatkan mereka di dalam
api neraka. Fi hadi wa man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka besok di yaumil qiyamah akan ditambah kebutaannya, wa adallu sabila, dan akan tersesat jalannya. Jangan sampai kita tersesat di dunia, jangan sampai kita tersesat. Minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para rasul, para nabi, para wali, para solihin, para ulama, para kiai, para wali-walinya Allah. Mereka itulah yang ditunjuki kepada jalan yang lurus, jalannya yang penuh dengan kenikmatan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.